Hai, aku mau kamu bayangin satu malam, lampu kamar nggak terlalu terang, ada suara kipas angin pelan, HP kamu ada di tangan kamu, aku duduk di sebelah kamu, sedikit bersandar ke bantal. Kita nggak ngobrol banyak, cuma ada suara kecil dari HP kamu. Scroll, scroll, lalu kamu tiba-tiba ketawa kecil, bukan ketawa besar, cuma senyum yang keluar tanpa kamu sadari. Dan kamu gak lihat aku, kamu gak sadar aku lagi liatin kamu dari samping. Dan di detik itu, aku harusnya biasa aja, harusnya gak mikir apa-apa. Tapi di kepalaku, hal kecil itu langsung berubah bentuk. Siapa yang bikin dia ketawa? Itu lucu karena siapa? Kenapa aku gak ada di momen itu? Kenapa rasanya aku agak jauh walaupun kita lagi dekat? Padahal mungkin itu cuma video kucing jatuh atau hal receh yang gak ada artinya. Tapi di kepalaku tidak ada yang benar-benar receh. Semua bisa jadi tanda, semua bisa jadi awal cerita yang aku gak mau itu terjadi. Dan kamu tetap santai, masih scroll, masih senyum sendiri, lagi beberapa detik kemudian. Sementara aku lagi diam di tempat yang sama, tapi pikiranku sudah pergi terlalu jauh. Untuk suamiku di masa depan, kalau kamu sedang dengar ini nanti, aku mau kamu tahu sesuatu tentang aku. Aku bukan orang yang takut ditinggalkan secara jelas. Aku gak takut saat seseorang bilang aku pergi. Aku justru lebih takut kalau semuanya berubah tanpa ada yang bilang apa-apa. Kalau semuanya tetap terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sudah tidak sama lagi. Aku pernah mengalami itu, bukan sekali besar, tapi banyak momen kecil yang tidak pernah dianggap penting. Chat yang dulu cepat dibalas, pelan-pelan jadi lama. Lagi apa jadi iya. Tawa yang dulu gampang keluar, jadi lebih jarang. Dan waktu yang dulu terasa selalu ada, pelan-pelan berubah jadi lagi sibuk ya, nanti ya, capek hari ini. Dan gak ada satu momen pun yang bisa aku tunjuk dan bilang, ini titik awalnya. Makanya aku jadi takut sama hal yang terlihat biasa, karena justru disitulah perubahan paling besar sering disembunyikan. Kalau kamu lagi sibuk, aku gak langsung protes, aku gak langsung banyak nanya, bahkan sering pura-pura gak mikir apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, ada sesuatu yang mulai hidup. Aku lihat HP kamu bunyi, aku lihat kamu fokus, aku lihat kamu ketawa sendirian, lagi. Dan aku mulai mikir, dia lagi capek atau lagi jauh, dia lagi sibuk atau mulai gak peduli. Aku masih cari prioritas atau cuma kebiasaan. Dan masalahnya bukan itu saja, aku gak pernah berhenti di satu jawaban. Setiap jawaban selalu aku bongkar lagi. Aku pertanyakan lagi, aku cari kemungkinan lain, sampai akhirnya hal sesederhana berubah jadi sesuatu yang berat di kepalaku sendiri. Padahal kamu mungkin cuma lagi kerja, lagi capek, atau gak sadar apa-apa. Tapi di dalam pikiranku, semuanya terasa seperti teka-teki yang harus aku pecahkan sendiri. Aku masih ingat satu momen kecil kita lagi duduk seperti ini, dekat,
tapi tidak benar-benar ngobrol. Kamu pegang HP, kamu senyum, senyum kecil. Aku nanya pelan, lagi apa? Kamu jawab tanpa lihat aku. Biasa. Dan kamu lanjut lagi. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita, tidak ada ajakan. Dan dari luar, itu cuma 1 detik biasa. Tapi di dalam pikiranku, detik itu tinggal lebih lama dari seharusnya. Aku mulai mikir, kenapa aku nggak diajak? Kenapa aku nggak tahu itu apa? Kenapa aku nggak ada di momen itu? Padahal kamu nggak bermaksud apa-apa. Tapi di kepalaku, aku mulai ngerasa sedikit jauh. Bukan jauh secara fisik, tapi jauh secara perasaan. Dan yang paling berbahaya dari hal kecil adalah dia yang nggak langsung terasa. Dia baru terasa nanti. Aku nggak lahir dengan pikiran seperti ini. Aku belajar. Aku belajar dari hal-hal yang nggak pernah dijelaskan sampai tuntas. Dari perubahan yang nggak pernah diumumkan. Dari jarak yang nggak pernah disebut tanpa jarak. Aku pernah melihat sesuatu yang dulu terasa dekat, pelan-pelan jadi asing. Tapi tidak ada momen perpisahan, tidak ada percakapan terakhir, tidak ada tanda besar, hanya perubahan kecil yang tidak pernah diberi nama. Dan itu yang nempel di aku sampai sekarang. Bukan orangnya, tapi rasa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Makanya aku jadi terlalu memperhatikan detail kecil. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku takut tidak sadar terlalu lama lagi. Untuk suamiku nanti, aku gak minta kamu selalu sama. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku juga gak minta kamu selalu kuat atau selalu bisa. Aku cuma minta satu hal sederhana. Kalau kamu berubah, tolong jangan bikin aku menebak sendiri. Karena yang paling dekat bukan perubahan, tapi kebingungan. Kebingungan di dalam perubahan itu. Kalau kamu capek, tolong bilang. Kalau kamu butuh ruang, tolong kasih tahu. Karena diam itu yang bikin aku membuat cerita sendiri di kepalaku. Aku tahu, mungkin aku terlihat banyak mikir, terlalu diam, terlalu banyak melihat hal kecil. Tapi sebenarnya, aku cuma ingin merasa aman. Dan aman buatku bukan berarti semuanya tetap sama. Tapi berarti aku tahu apa yang sedang terjadi. Kalau nanti kamu jadi orang yang aku panggil suami, aku harap kita gak saling diam terlalu lama. Karena mungkin yang paling aku takutkan bukan kehilangan kamu, tapi kehilangan pemahaman tentang kamu. Kadang yang paling menakutkan bukan saat seseorang pergi, tapi saat kita tidak sadar kapan dia mulai berubah. Terima kasih ya, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.